Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan channel Media Belajar IPA, membuat IPA lebih mudah dimengerti. Masih dengan saya, Pak Subhan. Kali ini kita akan belajar bersama tentang listrik statis yang merupakan materi kelas 9 semester 1. Sebelum belajar, jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan selamat belajar. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau statis. Mungkin kalian pernah melihat atau praktek menggosokkan penggaris plastik ke rambutmu yang kering. Kemudian, penggaris yang sudah digosokkan ke rambut tersebut didekatkan ke sobekan kertas yang kecil-kecil. Ternyata sobekan kertas tersebut menempel di penggaris. Mengapa itu terjadi? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, kita bahas dulu materi-materi berikut. Atom. Semua benda terdiri dari atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dipecahkan lagi. Bagaimana struktur atom? Struktur atom terdiri atas inti atom, yaitu proton dan neutron, serta elektron yang mengorbit di inti dengan lintasan tertentu. Di sini, proton bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, serta neutron bermuatan netral. Dalam struktur atom, elektron berada di kulit atau orbit inti atom, sehingga dapat berpindah dari satu atom ke atom yang lain. Berpindahnya elektron menyebabkan atom menjadi bermuatan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membuat benda menjadi bermuatan. Di antaranya, konduksi, yaitu menempelkan benda dengan benda lain yang sudah bermuatan. Induksi, yaitu mendekatkan benda dengan benda lain yang sudah bermuatan. Selanjutnya, caranya adalah dengan digosokkan. Muatan atom. Muatan listrik dari benda dapat berpindah jika berinteraksi dengan benda lain, sehingga atom menjadi bermuatan. Atom dikatakan bermuatan netral jika memiliki jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom dikatakan bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak daripada jumlah elektron. Atau atom memberikan elektron ke atom yang lain. Atom dikatakan bermuatan negatif jika jumlah proton lebih sedikit daripada jumlah elektron, atau atom menerima elektron dari atom lain. Antara satu atom bermuatan dengan atom yang lain dapat terjadi interaksi, sehingga menimbulkan gaya listrik. Jika muatan atomnya tidak sejenis, maka akan terjadi interaksi saling tarik. Jika muatan atomnya sejenis, maka akan saling tolak. Benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Dari penjelasan-penjelasan materi di atas,
sekiranya dapat untuk menjawab pertanyaan, mengapa penggaris dapat menarik sobekan kecil kertas? Baik, perhatikan penjelasan berikut. Awalnya, penggaris plastik dan rambut netral atau jumlah proton dan elektronnya sama. Pada saat digosokkan, elektron dari rambut berpindah ke penggaris plastik. Akibatnya, penggaris plastik mendapatkan tambahan elektron, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan negatif, sedangkan rambut bermuatan positif. Hukum Coulomb. Hukum Coulomb menyatakan bahwa besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Persamaan hukum Coulomb yaitu F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana Q1, Q2 adalah besar muatan satuannya Coulomb, R jarak antara dua benda muatan satuannya meter, K konstanta pembanding besarnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat, sedangkan F sendiri adalah gaya Coulomb. Semakin besar muatan-muatan yang berinteraksi, maka gaya Coulomb semakin besar. Sebaliknya, semakin besar jarak antar dua muatan, maka gaya Coulomb-nya semakin kecil. Contoh soal. Dua benda masing-masing bermuatan listrik sebesar 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb dan 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Keduanya dipisahkan pada jarak 4 cm. Berapakah gaya tolak-menolak antara kedua benda tersebut? Jawab, dari soal diketahui Q1-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 9 Coulomb, Q2-nya 8 kali 10 pangkat min 9 Coulomb. Jaraknya atau R 4 cm, kita rubah dalam bentuk meter menjadi 0,04 meter. Dimasukkan ke rumus F sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kalikan 6 kali 10 pangkat min 9 kali 8 kali 10 pangkat min 9 dibagi 0,04 kuadrat. Sehingga hasil akhirnya adalah 27 kali 10 pangkat min 5 satuannya Newton. Jadi, gaya tolak menolak antara kedua benda sama dengan 27 kali 10 pangkat min 5 Newton. Untuk contoh soal yang kedua, silakan kalian perhatikan dan kalian pahami. Demikian pembahasan kita tentang listrik statis. Semoga bisa bermanfaat dan membuat kalian mengerti. Terima kasih. Thank you. Be the next scientist. Dan Bapak Hiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.